Yaudah, Mbak Ipah istirahat dulu ya hari ini ya. Yaudah istirahat dulu ya Mbak ya. Aku mohon ya nanti jemput saya ke sini lagi ya. Iya pasti. Yang penting jaga kesehatan. Ya. Saya kangen banget. Iya. Mbak tahu kan kalau kehilangan keluarga kayak gimana, Mbak. Iya saya ngerti Mbak. Saya mau. Iya. Oh udah istirahat. Istirahat dulu ya Mbak ya. Iya, Mas, Mbak. Makasih ya. Iya. Besok bantu saya ya. Pasti. Jangan sampai enggak ya, Iya, Mas. jaga kesehatan ya. Makasih, Makan. Mbak. Sama-sama. Banget kalau gini. Aku juga agak bingung nih masalahnya nih. Mas setiap orang ketemu dia marah-marah mulu. Terus ini masalahnya gimana nih? Ini deh. Tadi kan penasaran ketemu yang namanya Siska itu tuh. Iya. Dia bilang katanya itu kafe punyanya dia, tempat makannya. Iya, terus? Kita coba cari tahu rumah tinggalnya dia deh. Karena kan tadi Siska dituduh iya, sama bener. Mbak ini kan ribut suaminya kan. Iya. Assalamualaikum. Apaan sih? Oh, ini siapa ya? Aku nggak kenal ya sama ibu. Mas, ini mau dia anakku, maafin ibu. Ibu mending pergi deh dari sini. Begitu lihat Bu Ipah, Maudi marah banget, marah besar banget. Mending ibu pergi aja. Ibu pergi aja deh dari sini beneran. Maafin ibu. Adek beneran nggak kenal sama ini Bu. Beneran aku nggak kenal. Nggak kenal sama dia beneran. Kalau dengerin ibunya, adek nggak boleh kayak gitu. Jangan pegang-pegang aku. Sebentar. Bu, Mending kamu pergi dari sini. Jangan sampai Vino ngeliat kamu dari sini. Vino, mau di. Tunggu kan nyebutin nama Vino. Cepet kamu pergi. Pergi. ini siapa? Pergi. Adek. Jangan sentuh Dek. Adek, tolong. Ini kenal loh, ini dari tadi manggil mama loh. Ini mamanya berarti udah bener ini anaknya nih. Adek, jangan bohong kayak gitu. Ya Allah, ini kenapa sih? Adek. Jangan. Adek. Jangan sentuh adik saya. Pas adiknya Vino muncul, pengen meluk Bu Ipah, mau dilarang, dia tarik-tarik. Dia ngelarang Vino deket-deket sama ibunya. Aku lihat ada kebencian yang mendalam deh di hati Maudi. Mending ibu pergi dari sini. Maudi. Ibu pergi aja dari sini. Maudi, ibu kamu tuh pengen ketemu kalian. Saya nggak mau ketemu dia kan. Saya nggak mau. Kenapa? Pak. Lu ngapain kesini? Hah? Aku mau ketemu anak-anak aku, Mas. Anak-anak lu? Anak-anak lu bilang, hah? Dulu lu kemana aja? Kamu udah puas kan buat anak-anak benci sama saya? Pasti semua karena perempuan ini kan? Lu mikir dong, ya? Lu dulu pergi ninggalin gua di saat gua lagi jatuh. Dan sekarang lu datang, lu bilangin anak-anak lu. Hah? Lu lihat anak lu sekarang, anak lu cacat. Gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gak usah urus baik kamu. Kamu udah puas kan ngerebut semua keluarga saya? Jangan lu bilang sekarang, ya? Lu pikir gua yang sekarang salah. Lu yang salah duluan. Lu pergi sama laki-laki lain di saat gua lagi jatuh, di saat gua lagi miskin. Anak-anak lu yang jadi korbannya. Lu jatuh. Biarin kok kamu puas, kamu mama aku gambar sekarang. Lu gak punya hati sebagai istri. Lu gak punya hati sebagai ibu. Ya saya tahu, saya juga. Saya ayah dari anak-anak, saya ibu dari anak-anak. Tapi masa lalunya yang bikin saya kesal, yang bikin saya marah. Kalian nggak tahu siapa dia sebenarnya nggak tahu kan? Lu sekarang keluar dari rumah gua. Kalau lu nggak keluar dari rumah gua lapor sama polisi. Vino, Maudi. Terserah kamu, Mas. Kamu mau lapor polisi.
polisi. Kalau perlu semua tetangga sini tahu. Aku cuma mau ketemu anak-anak aku, Mas. Gue bilang sama lagi ya. Kalau lu nggak mau keluar dari rumah ini, gue yang akan bunuh. Mbak. Jangan kasar kayak gitu. Kan nggak perlu harus teriak-teriak, harus marah-marah kan bisa. Kita ngomongin bisa. Ya ini sekarang dia kabur. Saya kasihan. Mas, nggak kekejar, nggak tahu hilang dia. Iya. Aduh, Kasihan. gimana? Kita cari Udah, dia. Mbak, Mas. Kenapa? Kalian tuh nggak usah ngejar dia, ya. Ya gitu dong, Mbak. Kenapa emang? Kenapa? Ada apa? Ini Kenapa? sebenarnya ada apa? Kita bingung. Dia tuh nggak bakal lari kemana-mana. Dia yang salah kok. Nanti akan saya bilang sama kalian berdua ya. Iya, kenapa? Cerita sekarang kenapa? Cerita, kenapa? Saya mau ngejar Mbak Iva, tiba-tiba Moko menghentikan saya. Dia bilang kalau Iva itu pembohong. Dia bilang masalahnya adalah ada di Iva. Kita bingung. Ada apa ya sebenarnya? Gua akuin dulu Iva itu dulu isi gua. Terus? Yang gua sakit hati banget. Di saat gua lagi jatuh, dia malah enak-enakan sama cowok lain. Dan cowok itu sendiri teman gua namanya Teguh. Dan Mas lihat sendiri tadi kan, yang di kursi roda. Iya. Itu anak gua yang kedua. Hah? Dia lumpuh itu gara-gara dia. Maksudnya gimana? Kejadiannya apa? Kenapa? Dia lebih milih si Teguh daripada gua. Dan si Vino ini ngejar-ngejar dia. Sampai akhirnya dia ngejar ke jalan dan dia ketabrak. Ngejar ibunya. Iya. Kita udah mulai paham. Tapi Mas, mantan istri Mas sekarang, Iya. dia itu lagi sakit. Kanker paru-paru. Iya, dan divonis dokter katanya umurnya nggak panjang. Makanya dia pengen ketemu anak-anaknya. Ini sudah dewara, Mas. Gua udah gak percaya lagi sama dia. Kita kaget banget dengar penjelasan dari Pak Moko tentang Bu Ipah. Pantesan aja kemarin pas Bu Ipah ketemu sama laki-laki yang namanya Pak Teguh itu, dia marah-marah dan kayak udah deket gitu. Dan pas kita tanya itu siapa, dia kayak mengalihkan pembicaraan. Gua nggak akan percaya lagi sama dia. Apaan itu? Apa itu? Sini, kiri. Mas, tolong mau di Mas. Kenapa? Saya di dalam kamar, aku nggak tahu. Siapa? Itu dikunci, mau di dia kamarnya dikunci. Mas, aku takut. Naik semua. Mas, tolongin Mas. Aku nggak mau di kamar apa Mas. Please, Mana? Kamarnya mana? mau dibuka. Mau dia buka Modi. sayang? Buka. Coba dobrak ya, Mas. Buka. Modi. Ya Allah. Modi. Modi apa? Sini. Yang tenang, kamu kenapa? Bapak. Tuh kan, Mbak. Lihat sendiri, Mbak. Ini kenapa? Ini kenapa? Ya, mau dia kenapa? Mas, tolongin Pak, kenapa? saya nggak mau nanti aku pengen bunuh diri aja. Mau tenang ya. Jangan lagi Jadi begini, Mas. Mbak. Dia ini stres. Kalau dia mikirin masa lalunya, apalagi semenjak pergi ibunya itu. Tuh. Jangan pukul diri sendiri, jangan. Jadi setiap dia depresi, dia selalu minum. Pengen bunuh diri aja rasanya. Kita kasihan ngelihat Maudi yang begitu depresi. Dia putus asa ngelihat masalah yang terjadi sama kedua orang tuanya. Sini aku pegang. Mau dia minum obat ya? Mau ditenang Ambil dulu. Udah. Sini, di sini. Oke. Kemudian pulang sayang. Telan sayang. Telan ya. Udah. Udah. Sini. Ya ampun. Berapa lama ini begini nih? Udah lama begini. Udah, Mbak. Ya ampun, kasihan banget. Budi. Pokoknya semenjak ibunya pergi meninggalkan kami,
Dia selalu stres, depresi kalau ingat ibunya. Baik, sekarang sama Mbak. Ya. Kami. Oh gitu. Iya. Sebentar. Boleh minta nomor telepon? Iya, Ya, boleh. ya. Siapa ya di sini? Udah, Bapak tolong dikabarin. Kok jadi gini ya? Itu nomor saya. Ya udah. Iya, sama-sama. Kabarin kita ya. Doanya Ya, ya, ya. buat Budi ya Kak. Ya, ya. Dari rumah Pak Moko kita langsung menuju rumah Bu Ipah. Tapi sampai sana kita kaget banget. Ipah, Bu. Ya, Ngapain? jangan. Bu ngapain? Ini mau ngapain? Bakar obat-obatan saya, Ma. Jangan, Bu. Saya malu, Ma. Malu kenapa nih? Malu kenapa? Saya malu sama diri saya sendiri. Waktu saya dulu, saya udah jahat sama mereka. Saya malu, Ma. Bu Ipah. Kalau dari awal Mbak Ipah cerita, kalau emang ternyata itu mereka pergi gara-gara Mbak Ipah, kan kita bisa ada cara lain, kita bisa ada strategi lain. Saya tahu, Mbak. Mas, anak-anak pasti tidak akan memaafkan saya tahu. Makanya saya mau mati aja di sini sendiri. Jangan. Mbak udah sadar semua kesalahan kan? Mbak harus bertobat. Ya, minta maaf sama Allah. Jangan diulangin. Ya, dari situ mungkin Allah bisa kasih jalan buat bisa ketemu sama anak-anak. Kalau caranya dengan berbohong, ya susah. Kita juga menolongnya susah, Mbak, kalau Mbak bohong. Saya mohon sih Mbak, Dan ya udah karena udah sadar kayak gini, udah tobat Mbak. iya, Ya, ya. gitu ya, Mbak ya. Nggak mudah. Mbak. Kenapa ini? Kenapa nih? Mbak, kita ke rumah sakit yuk, Mas, yuk. Enggak. Rumah sakit ya? Enggak. Udah, Mas, bawa ke rumah sakit aja. Nggak apa kita ke rumah sakit aja. yuk. Udah. Mas, Mbak, saya mau Bawa ke rumah sakit pergi ya, keluar. Saya nggak mau ke rumah sakit. Udah. Mbak, ini. Mas, Mbak, pokoknya sekarang keluar. Ini obat-obatnya gimana? Mbak sakit loh, Mbak. Mbak, kita ke rumah sakit, Mbak. Saya ngeliat Mbak Ipah ini sakit-sakitan. Dan kita ngeliat kayaknya udah makin parah. Apalagi dia bilang kalau penyakitnya itu udah parah banget. Makanya kita anjurkan dia untuk ke dokter. Tapi lagi-lagi dia nggak mau diajak ke dokter. Dia justru ngusir kita pergi dari rumahnya. Mbak, sekarang keluar. Rumah sakit, Saya rumah keluar. sakit. Saya mau tutup pintu. Udah. Mbak, kenapa nggak mau dibawa ke rumah sakit? Udah, Mbak, saya nggak kenapa-napa. Mbak, penyakit harus diobatin, Mbak. Saya cuma mau ketemu anak-anak saya aja, Mbak. Udah keluar, Iya, Mbak. iya, tapi Mbak Mas. sakit sendirian Iya, di saya sini. cuma mau ketemu anak-anak saya aja. Obat saya cuma anak-anak saya aja. Udah keluar. Nanti kita lanjut lagi. Udah keluar. Ngelihat kondisi Mbak Ipah kayak gitu, saya kepikiran untuk nelpon Moko. Akhirnya saya telepon dia. Dia bilang mau ketemuan sama kita dan tempatnya itu adalah di kafe yang kemarin kita datangi. Halo, dengan Mas Moko? Halo? Iya, ini dari Pak Farid Antv, Mas. Mas, kita bisa ketemu nggak sekarang? Ada yang mau saya omongin penting. Ya, di kafe Istri Mas saja ya. Kita ketemu di sana. Oke, kita janji di sana aja ya. Oh iya. Iya. Kita tadi ke rumah. Bu Ipah. Kita ngedapetin dia lagi mau bakar obatnya. Terus dia ngusir kita. Nah, kita kepikiran Mas Moko nelfon ke Mas Moko karena kita butuh sebagian siapa lagi karena kan dia kangen Iya. sama Iya, anak-anaknya. Asal Mas Moko tahu Ipah itu lagi menderita penyakit yang parah ya, guys. Kanker paru-paru. Tapi kayaknya beneran ya sakit. Beneran loh, kita ngeliat tadi dia makin Iya, parah. iya. Gue tetap nggak percaya. Si Iba itu penipu. Ini kita mau bawa ke dokter, dia nggak mau. Kata dia obat satu-satunya adalah mau ketemu sama anak-anaknya. Enggak. Katanya umurnya nggak panjang lagi. Gue nggak akan izinkan mempertemukan sama anak gue. Gue nggak mau. Setidaknya Kalau- setidaknya ini udah langkah yang terakhir dari dia. Astagfirullah.